semua. Kali ini aku mau kepo-kepo nih sama teman aku yang satu ini, yaitu Kak Nanda. Nah, Kak Nanda ini adalah Ketua Himatika Unisula. Nah, Himatika Unisula itu apa sih? Himatika itu himpunan mahasiswa matematika. Jadi kumpulan anak-anak matematika nih. Pasti jago ngitung lah ya. Nah, tema kali ini adalah tentang kepemimpinan ala Kak Nanda. Jadi Kak Nanda kan jadi ketua. Nah, di sini aku mau kepo-kepo nih Kak Nanda, gimana sih cara memimpinnya kayak gitu. Oke, langsung kita say hello dulu ya. Halo Kak Nanda, apa kabar? Halo Kak Era, Alhamdulillah baik. Kak Era gimana nih? Ya, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya, sekarang gimana nih Kak? Di rumah ding ya? Ini masih di Tegal nih Kak. Sayang sekali ya Kak, kita nggak bisa wawancara secara langsung. Iya. Ya, padahal satu minggu yang lalu kita bareng karena kita satu kos. Ya, langsung aja ya Kak Nanda ke pertanyaan. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Udah siap belum nih? Sudah Kak. Pertanyaan pertama yaitu apa ya? Kak Nanda tuh sering nggak sih yang memberikan bimbingan atau arahan yang spesifik kalau anggotanya bingung dalam menyelesaikan tugas? Gimana Kak Nanda? Oke. Saya jawab ya Kak. Alhamdulillah karena saya jadi pemimpin, diamanahi sebagai pemimpin di Himatika. Jadi untuk membimbing dan memberi nasihat atau memberi masukan itu adalah tugas saya sebagai pemimpin. Jadi ketika ada anggota-anggota merasa kebingungan dalam mengerjakan tugas atau ada masalah, saya membuka buat teman-teman semuanya, buat anggota Himatika, jika ada kebingungan itu bisa lewat PC, personal chat dengan saya untuk menanyakan lebih jelasnya itu bagaimana. Lalu untuk membimbing juga saya masih memantau teman-teman anggota Himatika dalam kepanitiaan atau dalam suatu kegiatan seperti itu, Kak. Wah, mantap sekali ya Kak Ananda ini. Berarti antara ketua sama anggotanya pun sangat intensif ya hubungannya. Iya, betul sekali. Nah, langsung ke pertanyaan kedua nih, yaitu di Himatika tuh ada senioritas nggak sih antara pemimpin sama anggotanya? Ada cara nggak sih? Nah, kebetulan di Himatika sendiri itu nggak ada senioritas ya, Kak. Karena kami itu menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi, alangkah lebih baiknya antara pemimpin dan anggota itu lebih dekat atau lebih akrab. Jadi nggak antara kakak tingkat atau adik tingkat, pemimpin dan anggota itu saling membantu untuk lebih baik ke depannya gitu. Jadi kita menghilangkan senioritas gitu. Berarti tanpa senioritas ya Kak? Kayak Iya, tanpa senioritas. keluarga. Mantap sekali nih kepemimpinan ala Kak Nanda. Nah, pertanyaan ketiga nih. Misalnya ada anggota yang mempunyai permasalahan dan suatu pilihan yang harus diambil keputusannya nih Kak. Nah, keputusannya itu diambil secara bersama, diskusi dengan anggota atau pure dari ketua itu sendiri. Jika ada masalah di Himatika, itu biasanya kita selesaikan bersama-sama, yaitu dengan mengadakan rapat, baik itu lewat telepon atau Meet atau Zoom, untuk mengetahui saran-saran dan masukan-masukan dari anggota-anggota untuk Himatika yang lebih baik, seperti itu, Kak. Jadi, kami para pemimpin itu tidak mengambil keputusan secara sendiri gitu. Tetap melibatkan para anggota. Iya. Berarti keputusan bersama ya, musyawarah dan mufakat kayak gitu. Nah, betul. Nah, ini menuju ke pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat adalah misal nih,
ada anggota Himatika yang rajin atau kerjaannya itu bagus. Nah, Kak Nanda itu apresiasi dengan cara apa sih? Apresiasinya, kami biasanya itu setelah kegiatan selesai, saya selalu memberikan selamat dan ucapan-ucapan terima kasih kepada para anggota yang telah bekerja gitu. Walaupun itu acara itu sukses atau tidak, tetap saya apresiasi atas kerja kerasnya mereka sehingga kesuksesan itu dapat dimaksimalkan gitu. Jadi saya apresiasinya itu dengan ucapan-ucapan yang baik gitu. Selamat dan terima kasih. Berarti Kak Nanda selalu mengapresiasi anggotanya ya, yang sudah bekerja. Iya. Keren banget. Nah, lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu kalau di Himatika ada proker nih, misal, nah ketuanya tuh sering kumpul-kumpul bareng nggak sih sama anggotanya? Kayak dianggap sahabat atau dianggap aku anggota kayak gitu. Nah, untuk kumpul-kumpul sendiri itu kita setiap ada proker atau kegiatan itu selalu ada rapat karena ini kan karena pandemi ya Kak, jadi kita kumpul-kumpulnya via Meet sih. Sebelum mengadakan proker itu selalu mengadakan kumpul-kumpul untuk membahas kekurangan atau masukan-masukan untuk kemajuan program kerja yang akan dilaksanakan gitu. Wow. Tapi nggak ada jarak ya antara ketua dan anggota. Udah kayak teman gitu kan ya. Oke Kak, lanjut nih. Misal ada anggota yang kurang aktif, biasanya itu diapain sih sama Kak Nanda? Apakah dijewer atau di... Menakutkan ya Kak ya, kalau dijewer. Untuk anggota-anggota yang nggak aktif itu kita lebih ke pendekatan secara personal ya Kak. Jadi kita telusuri nih, kenapa sih dia nggak aktif gitu. Kita tanya-tanya, terus ada masalah apa sih kok kenapa nggak aktif di Himatika. Terus kalau misalkan kurang aktifnya dia itu karena suatu masalah, nanti kita bantu. Tapi kalau misalkan udah kita kasih saran atau kita udah ingatkan dia nggak aktif-aktif, lalu kita ada tindakan gitu. Biasanya tindakan seperti peringatan atau apapun itu, Kak. Ya Kak, iya biasanya kalau organisasi tuh dikasih itu surat peringatan ya, SP. Ya, betul. SP1, SP2, SP3 seperti itu ya, Kak. Jadi yang penting aktif aja kalau organisasi biar nggak kena SP. Betul. Kak, Kak Nanda tuh nuntut anggotanya nggak sih buat kerja yang benar atau kerja yang unggul gitu? Kalau menuntut itu enggak ya, Kak. Tapi saya tetap mengingatkan atau meminta teman-teman itu buat kerjasamanya itu secara maksimal. Untuk kegiatan-kegiatannya juga maksimal. Jadi kalau menuntut itu sepertinya tidak, cuma meminta secara paksa atau enggak ya ini, meminta agar teman-teman itu semangat untuk bekerja samanya secara maksimal gitu. Iya ya, berarti kayak meminta kerjasamanya lah ya, nggak maksa gitu. Iya, nggak maksa. Soalnya biasanya kalau dipaksa tuh males. Betul, itu kalau nggak dipaksa itu malah mereka malah nggak mau gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, apa nih? Kalau ada anggota yang sakit, ada masalah, biasanya apa sih yang Kak Nanda lakukan? Lagi-lagi kalau setiap ada masalah di Himatika itu, kita tetap mendekati secara personal dulu ya. Kita tanya kenapa gitu. Terus kalau misalkan butuh masukan-masukan atau
bantuan-bantuan ketika dibutuhkan, baik itu ketika saya bisa, ya akan saya bantu. Tapi jika tenaga juga saya akan bantu. Lalu jika membutuhkan, misal nih butuh bantuan izin, saya juga akan memberikan perizinan itu. Jadi untuk masalah-masalah itu, problem-problem yang dialami oleh anggota, tetap saya ingin tahu dulu masalahnya tuh apa gitu. Kita deketi dulu, terus lingkungan mereka itu gimana gitu. Oh, kayak gitu. Biar masalahnya bisa teratasi juga. Sering nggak sih ada permasalahan di himatika? Oh, tentunya untuk keseringan itu masalah ada ya, Kak. Mungkin keaktifan dari anggotanya itulah ya. Ya lah, wajar sih, setiap organisasi pasti ada permasalahannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Oke, Kak, wah ini udah terjawab nih 1 sampai 8 pertanyaan. Nah, Kak Nanda ini menjawab dengan sangat bagus dan sangat tegas. Keren banget ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Nanda untuk waktu dan sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih kembali Kak Era. Terima kasih. Jadi itu tadi kepemimpinan ala Kak Nanda. Ya, Kak Nanda itu cukup contoh pemimpin yang baik ya teman-teman. Calon presbem nih, presbem FKIP. Amin nggak nih? Oh jangan dong Kak. Tuh, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih ya Kak. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk kali ini. Terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.